Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fili Margi dari kelas 3B1 dengan NIM 2200300130. Di sini saya akan menjelaskan tentang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, yaitu bisnis fasilitator atau developer kewirausahaan. Baik, jadi pertama ada identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini saya unit usaha clothing brand dengan produk atau jasa fashion. Untuk elemen pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja adalah alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi dengan batasan variabel, yaitu alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi. Di sini saya memilih tantangan atau cash flow. Yang kedua adalah sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Dan selanjutnya adalah potensi peningkatan pendana. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi equity capital atau penyertaan modal. Yang kedua adalah identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, yaitu business angels. Diidentifikasi dengan business angels mempunyai karakteristik. Sini saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Dan selanjutnya ada jenis venture capital. Jenis venture capital dapat mencakupi, di sini saya memilih two-tier approach. Dan kedua yaitu berdasarkan cara penghimpunan. Di sini saya memilih reference venture capital. Dan untuk berdasarkan kepemilikan public venture capital company. Dan untuk initial public offering atau IPO dapat memberi manfaat diidentifikasi dengan mengatasi kendala pinjaman. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik. Di sini saya memilih bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat atau leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Untuk SBA Guaranteed Loan, di sini saya memiliki karakteristik hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa pinjaman sebagai berikut. Sumber-sumber pinjaman lain, yaitu sumber-sumber pinjaman dapat mencakupi kartu kredit, sebaiknya digunakan secukupnya. 4. Diidentifikasi sumber-sumber kreativitas, pembiayaan, dan modal. Leasing atau sewa. Di sini memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Dan sebagian besar sewa menggunakan uang muka sesederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Ya, yang di sini ada buku KWU 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Yang pertama adalah identifikasi peluang pemasaran. 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil yaitu informasi tentang kebutuhan pasar. Sini saya memilih informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Dan untuk kebutuhan pelanggan yaitu tren dan perkembangan pasar. Dan di jenis pemasaran di sini adalah saya memilih pemasaran langsung dan pemasaran jarak jauh. 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce dan kontribusi pada bisnis mencakupi berpengaruh pada volume perjualan dan pertumbuhan. Untuk 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1, peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasarannya di sini saya memilih pengembangan produk. Dijual kepada pelanggan dengan mengubah FIB atau features, advantages, dan benefits dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya
pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang mencakupi desain fungsional, produk dan daya tarik penampilannya, daya tahan bahan baku produk, keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Terus kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudahan untuk ditangani. Untuk 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya manfaat, resiko dan peluang. Kelayakan finansial di sini saya dapat mencakupi peluang. Untuk 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa. Strategi pesaing saya memilih perkiraan ekstensif dan juga penjualan 2 untuk 1. Dan untuk 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi seasonal topic. Untuk 3, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, data pemasaran, dan analisa, kepatuhan dan resiko merek. 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Untuk 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yaitu biaya distribusi, peralatan, biaya promosi, penelitian, dan pengembangan. Untuk 3.4, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada komunikasi kelayakan yaitu staf keuangan, tenaga, dan pemasaran. Untuk 3.5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Berikut saya cantumkan linknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.